Pagi semua, saya sudah sampai di Doha, Qatar. Dan cukup perjalanan jauh buat saya, karena tadi saya naik Garuda dari Jakarta, itu harusnya schedule-nya jam 6.30. Tapi ternyata ada delay, satu dengan lain hal, dengan Garuda, harus berangkatnya sekitar jam 7 lebih ya. Dan full padat saudara, dan itu ditempuh kurang lebih 8 jam perjalanan. Nah, buat teman-teman yang mau lakukan perjalanan jauh, jangan lupa bawa perlengkapan, bawa yang buat kamu bisa nyaman ya. Karena kalau nggak bawa seperti bantal leher, nggak bawa earphone contohnya, waduh, itu cukup melelahkan 8 jam. Anda nggak tahu mau gimana. Nah, terutama banyak hal yang kejadiannya di luar sangkaan. Hati-hati, kita harus benar-benar persiapin diri. Contohnya waktu saya hari ini, wah, yang saya nggak pernah sangka, saya dapat kursi yang malfunction. Jadi kursinya nggak bisa recline, fungsinya nggak benar, layarnya juga mati, dan kondisi full nggak bisa kemana-mana. Wah, ini kalau nggak siap 8 jam cukup bikin kecewa. Untungnya saya bawa bantal leher satu, dan juga bawa satu lagi bantal leher yang agak besar ya. Jadi bisa tidurnya nyamping atau ke depan gitu. Dan ada tab, jadi bisa kerja dengan enak, dengan music, karena udah siap. Jadi anything can happen with you during the flight. Jangan sampai kita capean dan gak bisa enjoy. Nah, ada juga yang menarik nih. Jadi sekarang ini kan seperti Garuda sudah bisa ada wifi di pesawat. Wifi-nya ada beberapa pilihan. Ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar 500.000, tergantung kuotanya. Ya saya pilih yang gratisan aja, ada yang gratis, jadi cuma buat WA. Kurang lebih setengah jam flight, baru setelah itu bisa wifi Garudanya muncul kan. Saya pakein connect dengan wifi, nggak nyambung-nyambung. Pramugarinya saya tanya, ini kok begini, apa yang salah? Pramugarinya bilang, ya kalau gratis begini pak, dan satu pun WA saya nggak ada yang bisa tembus, sama aja seperti nggak ada wifi. Waduh, jadi susah ya. Jadi tetap anyway nggak dapat koneksi, sampai akhirnya baru sampai saya di Doha, Qatar, dan baru bisa dapat koneksi dari airport ya. Nah, jadi kurang lebih gini kondisi airport di Doha, Qatar, teman-teman. Dan saya baru sampai ini sekarang, kalau jam Indonesia 4:30 pagi ya. Tapi jam di sini itu jam 12 malam. Nah, kayaknya ini transit airport yang besar. Jadi walaupun jam 12 malam, ya perhatiin semua toko masih buka nih. Ada airport tertentu, seperti waktu saya di Hong Kong transit, airportnya nggak 24 jam. Jadi cuma sampai jam 11 gitu. Makanan sudah habis, nggak bisa banyak opsi, dan agak repot. Tapi seperti di Abu Dhabi dan Dubai itu masih mending, karena airport ini 24 jam. Jadi bisa tetap enjoy, bisa dapat tempat yang nyaman. Saya juga pernah di Ethiopia, waduh sengsara. Sampai jam 1 pagi semuanya tutup, walaupun ramai sekali itu airport. Karena Ethiopia itu seperti hub transit semua Afrika ya.
Jadi sudah padat tapi nggak ada yang buka. Nah itu repot. Juga diperhatikan seperti di airport mana lagi ya? Kuala Lumpur juga begitu, nggak terlalu rame kalau udah malam-malam begitu ya. Nah jadi ingat jam berapa Anda nyampe, lalu pastikan Anda bisa nyaman ada di airport. Nah, jadi pesawat saya itu jam 9 pagi besoknya ini. Dan saya punya waktu semalaman untuk ada di sini. Nah, kira-kira apa aja ya yang bisa dilihat ya di sini ya? Ini saya kasih preview buat Anda semua, teman-teman semua. Kira-kira di Oktober 2025 apa saja yang menarik yang saya bisa lihat di Doha, Qatar, airport nih ya. Coba kita roaming sama-sama sebentar. Nah ini dia. Ini adalah airport Doha. Ini yang menarik nih. Ada mobil sport. Wow. McLaren. Lihat nih. Mantap. Dan juga ada motornya nih. McLaren. Coba kita lihat yang merah ya. Keren nih, teman-teman. Coba kita lihat, kita geser dulu sedikit ke sini. Oke, coba yuk. Kita lihat yang merah. Nah, oh ini Mercedes. Wow. Dan klaimnya ini apa? Ini kayaknya seperti luxury draw ini. Kalau belanja ternyata dapat undian, bisa dapat Mercy atau McLaren yang putih. Nah, keren nih. Nah, terus saya mau kasih lihat lagi satu yang agak rame nih. Yaitu ada gold section di sini. Ya, emas, begitu banyak perhiasan-perhiasan, keren-keren banget. Dan kayaknya menarik kalau ada yang cari sambil transit dan sambil lihat-lihat, ini boleh nih. Nah, ini yang saya mau kasih tunjuk. Kayaknya di Indonesia juga belum masuk nih. Karena yang seri sebelumnya aja baru berapa bulan masuk ke Indo. Ternyata sudah ada ini lagi. Itu apa? Ini dia iPhone 17 Pro. Wah. Belum ada ya di Indonesia ya. Coba yuk kita lihat sebentar. Modelnya kayak apa sih? Yuk. Ups. Coba yuk kita lihat. Nah, kalau ada yang mau nitip, boleh nih. Gitu. Boleh nih kalau ada yang mau nitip. Ups. Oh, ada ganjelannya. Jadi ada undakan. Kayak apa handphonenya? Coba yuk kita lihat yuk. Oke. Oke, yuk kita lihat. Yang mana ini? Oke. Coba sebentar ya. Banyak yang lihat nih, jadi harus ngantri nih kayaknya. Nanti coba kita ambil satu nih. Coba kita ambilin satu. Wah, ini nih. iPhone 17. Ini kayaknya yang iPhone 17 biasa ya. Kayak begini, tipis juga. Tipis. Terus ada undakan di sini nih. Undakannya kayak begini. Wah. Menarik nih, ya. Tapi saya akui tipis banget ya. Tipis banget. Tipis banget dan warnanya putih. Coba tipe yang lain. Oh, ini yang Pro ini. Ini yang Pro. Nih. iPhone 17 Pro.
Ini begini. Dan lebih tipis dari tipe sebelumnya. Lalu ada undakan begini. Wow. Oke. Dan ada yang warna menarik, yaitu yang orange, yang ini. 17. iPhone 17 Pro. Menarik nih. Nah, tuh. Katanya yang paling diserbu orang ya warnanya begini. Coba kita lihat harganya. Harganya berapa ini? Harganya 256, full price 1.394. 512 1.600, 1 tera 1.850, 2 tera 2320. Wow, ini saya nggak tahu nih apa ya, euro atau apa nih, saya nggak tahu. Tapi nanti coba saya foto ya. Nah, jadi iPhone 17. Nah, ada yang minat? Oke, iPhone 17. Ini dia.